waktu selama 3 menit. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi untuk kali ini adalah pemerintah akan melakukan pembubaran partai politik Indonesia. Dari data yang saya ambil, menurut Isafrok, pembubaran ini didasari oleh pembatasan yang dibutuhkan dalam negara demokrasi. Pembatasan yang dimaksud ini maksudnya itu terkait kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan serta masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan ini di Indonesia itu kan jelas bisa membubarkan partai-partai politik karena Indonesia itu termasuk negara demokrasi. Negara sendiri itu sudah dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, yaitu partai politik yang memiliki pantangan dan tujuan dasar kita. Kenapa dibilang bisa? Karena negara demokrasi ini tidak hanya memiliki hak, tapi juga tujuan utamanya adalah menjaga dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dan menurut ini aktif, pembubaran hanya bisa dilakukan dengan alasan yang tidak hanya rasional, tapi juga proporsional. Pembubaran itu ada pada setiap periode dan diatur dalam ketentuan peraturan partai politik, dan dasarnya adalah adanya ancaman-ancaman terhadap keutuhan wilayah. Yang berwenang atas pembubaran ini adalah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah itu pembubaran yang dimaksud ini langkah-langkahnya itu sangat ekstrim yang sangat terjadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, di mana hanya yang seperti yang saya bilang tadi, Mahkamah Konstitusi yang berwenang melalui Kejaksaan Agung melindungi keutuhan negara dan konstitusional prinsip Pancasila. Pembubaran PKI 1966. Social Contract Theory, ini teori yang diambil pada tahun 1992. Negara ini memiliki kewenangan menjaga stabilitas dan kedaulatan dengan menghentikan ancaman, mengatasi korupsi sistematis. Jadi maksudnya pembatasan ini dilakukan karena di Indonesia itu masih banyaknya korupsi yang sistematis. Dan kenapa pembubaran partai ini dilakukan? Karena partai politik ini terus-terusan dapat dihentikan agar tidak terdampak buruk pada pemerintahan atau negara kita. Karena kan tadi seperti yang saya bilang tadi, negara ini pemerintah tuh memiliki kewenangan untuk melindungi dan menjaga keutuhan negara untuk agar tidak terdampak pada pemerintahan atau radikalisasi politik. Radikal atau ideologi itu yang maksudnya itu bertentangan. Nah, teori demokrasi protektif itu dari John Stuart Mill, kebebasan politik itu dapat dibatasi jika mengancam kebebasan yang terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian argumentasi dari tim kontra. Waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya di sini sebagai tim kontra 1 ingin menyampaikan bahwa saya kontra terhadap pembubaran partai politik yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa demokrasi, di mana bahwa demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, dan juga perlu adanya yang namanya partai politik, di mana partai politik itu akan mewadahi sebuah masyarakat sebagai untuk mengadakan aspirasi masyarakat, di mana partai politik juga selain dari adanya mewadahi partisipasi masyarakat, juga membina atau memperbolehkan bahwa mewadahi sebuah masyarakat untuk menjadi kader atau pemimpin-pemimpin bangsa. Selain itu, menurut Miriam Budiardo dalam buku Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai, partai politik itu berfungsi untuk yang pertama yaitu komunikasi politik, di mana di politik itu perlu yang namanya ada komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah, di mana partai politik itu berperan sebagai komunikator atau sebagai penyangga antara aspirasi masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, maka selain masyarakat bisa langsung kepada pemerintah, terdapat juga melalui sarana yaitu partai politik. Ketika ketika masyarakat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka masyarakat juga bisa melalui media perantara, salah satunya yaitu partai politik.
yang kedua yaitu ada yang namanya sosialisasi politik, di mana partai politik ini sangat penting untuk sosialisasi politik, seperti turun-turun ke masyarakat selain untuk menjelaskan bahwa visi misi partai politik tersebut, akan tetapi partai politik juga bisa melakukan sosialisasi, yaitu tentang arti apa pentingnya partai politik atau pentingnya politik di Indonesia. Selain itu juga ada pengatur konflik politik, di mana partai politik juga bisa mengatur konflik politik yang ada di Indonesia. Dan juga yang terakhir yaitu ada rekrutmen politik, di mana yang tadi saya sudah jelaskan bahwa partai politik mewadahi seluruh masyarakat untuk menjadi pemimpin atau kaderisasi legislatif seperti pemimpin eksekutif maupun legislatif, untuk mengaspirasi untuk menjadi pemimpin dan juga mengayomi masyarakat dengan baik. Dan juga sebagai penutup, sebagai demokrasi itu sangat sebagai demokrasi itu pentingnya sangat berkaitan dengan pemilu, di mana partai politik itu sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, cukup. Baik, terima kasih pada tim. Diberikan waktu selama 3 menit, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, dimulai dari teori kedaulatan hukum atau rule of law. Pembubaran partai politik di Indonesia harus dilihat dalam konteks supremasi hukum. Dalam sistem demokrasi, pembubaran partai hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Hans Kelsen menekankan pentingnya norma hukum tertinggi dalam mengatur negara, termasuk pembubaran organisasi politik. Nah, dalam konteks Indonesia, pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembubaran partai harus melalui bukan semata kepolosan politik. Nah, dari teori pengantar hukum politik, teori dari Samuel P. Teori stabilitas politik dan demokrasi dari Samuel P. Huntington. Stabilitas politik bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga politik yang kuat, termasuk partai politik. Namun, lembaga mengingatkan bahwa partai politik bertindak melawan konstitusi atau mendukung subversi dianggap ancaman. Pasal 44 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, di sini partai politik itu saya setuju dengan pemerintah akan melakukan pembubaran partai politik di Indonesia, karena partai politik tertentu terkadang memanfaatkan isu-isu identitas agama atau suku, yang pada akhirnya itu malah membuat memecah belah masyarakat. Itu juga bisa pembubaran juga akan dengan pembubaran partai-partai politik itu akan membantu menjaga persatuan nasional. Seperti yang ada di kasus yang sekarang ini yang masih baru, terdapat pembacokan atau di Madura itu yang berebutan pilkada. Dia itu ngomongin tentang pilkada. Di mana di pilkada itu ada kan pasti satu partai itu pasti beda kan antara satu dengan paslon yang lain. Nah, itu juga itu menyebabkan adanya konflik akibat dari bedanya argumen antara paslon 1 dan paslon 2. Nah, itu yang menyebabkan bisa terjadinya perpecahan bangsa akibat terbanyaknya partai dan juga memanfaatkan isu-isu seperti agama yang tadi saya bilang dan juga suku. Nah, studi kasus juga saya bisa ngambil dari yang terlebih dahulu yang pada tahun 1966 yaitu yang GSD 30 PKI, di mana pembubaran Partai Komunis Indonesia tahun dibubarkan melalui surat pemerintah 11 Maret Super Semar oleh Presiden Soeharto, yang alasan pembubarannya adalah keterlibatan PKI dalam G30 PKI yang dianggap kudeta terhadap pemerintah. Nah, dengan adanya partai yang nyeleneh atau bisa menghancurkan bangsa itu sama saja kan. Oleh karena itu dengan membubarkan partai yang sangat dengan membubarkan. Terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian argumentasi dari tim kontra selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tidak setuju dengan argumen Mumtaz yang katanya pembubaran bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 yang dimana permohonan pembubaran partai politik dapat dikemukakan oleh pemerintah yang diserahkan oleh jaksa agung dan negeri. Nah, dalam ayat 2-nya yaitu
yang hanya dapat membubarkan partai politik ini hanya Mahkamah Konstitusi. Dengan cara apa? Misalkan partai politik ini dapat dibubarkan apabila dia melanggar ketentuan-ketentuan tertentu, misalkan melanggar ideologi, asas ataupun tujuan tertentu. Nah, jadi dalam argumen ini saya berpendapat bahwa partai politik ini tidak dapat dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah, namun harus melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, apabila misalkan ada salah satu pihak yang melaporkan partai politik ini, apabila dia melanggar ideologi atau asas tertentu, namun harus melakukan tahap-tahap ada tahap-tahapnya kan. Jadi pemerintah Indonesia ini tidak mempunyai wewenang langsung untuk membubarkan partai politik. Jadi partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah konstitusi berdasarkan permohonan dari pemerintah yang menunjukkan bahwa partai politik tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila atau Undang-Undang 1945. Dalam pembubaran partai politik juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Jadi dalam undang-undang ini pasal-pasal disebutkan bahwa partai politik ini harus mematuhi Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan dapat dibubarkan jika terbukti bertentangan dengan ideologi negara. Jadi kita tidak bisa. Waktu tersisa 1 menit. Pemerintah tidak bisa membubarkan secara begitu saja ketika ada partai politik. Namun pemerintah ini harus menyari terlebih dahulu. Misalkan partai politik ini melakukan kesalahan atau melanggar hak tertentu, nah baru pemerintah ini dapat mengajukan kepada MK. Apabila MK tidak menyetujui, maka partai politik tersebut tidak bisa dibubarkan, namun harus ada persetujuan dari MK juga. Nah, jadi kesimpulannya partai politik ini tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah, namun harus dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang tertentu yang kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini memiliki tugas-tugas yang yaitu untuk pengujian undang-undang, memutus sengketa kewenangan dan pembubaran partai politik. Nah, kemudian dari partai politik juga harus Untuk habis, terima kasih kepada tim 2 pro dan tim 2 kontra. Dipersilakan untuk duduk kembali. Penyampaian argumentasi awal oleh keynote speaker dari masing-masing tim. Penyampaian argumentasi diberikan waktu selama 3 menit, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya berdiri sebagai tim pro itu yang pertama, kenapa kita setuju dengan pembubaran partai-partai politik di Indonesia. Yang pertama itu menjaga ideologi Pancasila dan UUD 1945. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Anti Nafiratul Bauti, pembubaran partai politik itu bisa dilakukan jika partai politik itu melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal itu juga sejalan dengan pasal 68 ayat 2 UU nomor 24 tahun 2003 yang menyatakan bahwa partai politik itu dapat dibubarkan jika ideologis, asal ataupun tujuan mereka itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi sekarang itu banyak sekali partai politik yang bisa dibilang menduduki ideologis seperti lebih condong ke ideologis kiri dan kanan. Nah, hal tersebut itu dapat mengganggu keutuhan ideologi Pancasila dan juga UUD 1945. Lalu juga yang kedua itu memperkuat stabilitas politik dan demokrasi. Jadi menurut Sri Hasuti Pustasari itu keberadaan banyak partai politik ini seringkali menyebabkan fragmentasi yang mengganggu saat pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Jadi banyak sekali pengambilan keputusan yang ingin dilakukan itu diganggu oleh partai-partai politik hanya untuk mementingkan agar tidak merugikan partai politik mereka. Jadi dengan pembubaran ini diharapkan akan tercipta iklim politik itu yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan nasional. Lalu juga partai politik itu banyak sekali sebagai sarang korupsi dan praktik oligarki. Jadi data dari KPK itu menunjukkan bahwa Waktu tersisa sebagian kasus korupsi itu melibatkan politisi dan ketua partai. Kita ambil contoh kasus itu ketua partai besar Setia Novanto dari Golkar dan Anas Urbaningrum dari Demokrat. Jadi menurut dari
itu cenderung menghasilkan atau melayani kepentingan elit-elit saja, bukan rakyat. Jadi banyak sekali politik itu yang tujuan itu bukan untuk rakyat, ya. Tujuan itu hanya mementingkan elit-elit politiknya saja. Dan juga lemahnya kaderisasi dan representasi rakyat itu di Indo itu tak memiliki mekanisme kaderisasi yang transparan. Jadi banyak sekali kaderisasinya itu tidak transparan di Indonesia. Studi oleh Tom Sada pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa parpol itu lebih fokus pada perebutan kekuasaan saja. Jadi mereka itu hanya peduli saat adanya perebutan kekuasaan saja. Selain itu banyak sekali partai politik yang Terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian argumentasi dari tim kontra. Waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya berdiri sebagai tim kontra, sangat tidak setuju dengan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut buku dari Ramon Surbaki yang berjudul Memahami Ilmu Politik, yang pada bab partisipasi politik, bahwa dengan adanya partai politik membuat masyarakat ini lebih mudah terhubung kepada pemerintah. Jika pembubaran partai politik ini terjadi, maka masyarakat ini susah untuk melakukan ataupun menyalurkan informasi ataupun keluh kesah kepada pemerintah. Jadi jadi kan kalau misalkan pembubaran dilakukan dari pemerintah, maka masyarakat ini susah untuk menyalurkan keluh kesahnya pokoknya. Jadi partisipasi yang dilakukan masyarakat itu berguna untuk partai politik. Jadi kalaupun tadi Pro bilang dengan adanya partai politik hanya menguntungkan pihaknya saja, itu menurut saya kurang, karena partai politik ini kan berguna untuk menghubungkan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan pemerintah membubarkan partai politik, membuat masyarakat itu susah untuk melakukan penyampaian informasi. Dan salah satu kewenangannya itu pada MK. Pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, jadi di situ pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam proses pembubaran partai politik terjebak dalam konflik kepentingan, terutama jika partai yang ingin dibubarkan malah ingin ajukan banding kepada pemerintah. Jadi pembubaran partai politik dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berpotensi merugikan prinsip-prinsip dari pemerintah itu sendiri. Jadi kami nggak setuju dengan adanya pembubaran dari partai politik itu sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang partai politik ini nggak berguna, mementingkan kepentingan sendiri, itu sama sekali tidak benar. Kita bisa mengambil dari sisi positifnya saja sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya partai politik juga mendapatkan keuntungan dari masyarakat itu sendiri, dan juga pemerintah juga bisa dengan mudah mendapatkan status dan juga mendapatkan terima kasih pada tim selama 4 menit dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, untuk dari kita sendiri, kita sangat setuju ya dengan adanya pembubaran partai-partai politik oleh pemerintah, karena ya seperti tadi yang dibilang oleh kontra, bahwa sebagai partai politik ini sebagai wadah aspirasi masyarakat membina dan memperoleh. Jadi komunitas ini, jadi dengan kita membuat wadah tidak dengan partai politik saja, tetapi bisa dengan wadah lain seperti organisasi masyarakat sipil. Kita bisa mengaspirasikan hak kita kepada pemerintah melalui mereka. Jadi tidak hanya masalah politik saja. Terus jadi kan dan saya juga setuju dalam tim pro, karena kadang politik itu memanfaatkan identitas suku-suku yang menyebabkan
pemerintahan pecah belah di antara suku-suku lain, dan demokrat dalam Group itu pembubaran ini dapat didasari juga oleh pembatasan, yaitu yang dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jadi Indonesia jelas bisa tanpa adanya partai politik, karena Indonesia juga negara demokrasi. Jadi selain adanya partai politik, kita juga masih bisa untuk menjadi negara sendiri untuk sudah dapat melarang satu bubaran suatu organisasi partai atau politik yang memiliki tentang yang tujuan dasar kita gitu. Dan pembuatan yang bisa dilakukan dengan alasan yang tidak hanya rasional tetapi juga profesional. Mungkin saya akan memberikan tentang parpol turun ke masyarakat atau sosialisasi. Menurut saya itu partai politik turun masyarakat itu hanya untuk mencari dukungan untuk pemilu saja. Terus untuk waktu tersisa 2 menit. Terus untuk selesai pemilu, partai politik itu tidak akan menghentikan masyarakat kembali. Terus partai politik itu akan partai politik itu dengan adanya partai politik, kan partai politik ini kan hanya mementingkan mereka-mereka saja. Jadi dengan adanya partai politik yang terus-terusan bertentangan ideologinya dengan yang seperti yang dimasukkan dalam undang-undang, itu tuh sangat menghancurkan keutuhan negara. Nah, jadi kan terus dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang parpol, nah negara ini kan wajib melindungi negaranya dalam dari Waktu tersisa 1 menit. dari posisi dari partai politik yang menilainya gitu. Nah, dari teori sosial dalam bukunya The Social Contract Theory pada tahun 1742, jadi sebuah negara itu memiliki kewenangan menjaga stabilitas dan kedaulatan dengan menghentikan ancaman. Dengan apa? Dengan membubarkan partai politiknya. Nah, dengan partai politik yang ideologinya nyeleneh atau bertentangan dengan undang-undang, jadi disebutkan juga dalam teori demokrasi protektif oleh John Stuart Mill. Jadi kebebasan politik dapat dibatasi jika mengancam kebebasan hak masyarakatnya. Jadi kan dari banyaknya partai politik ini, ia kadang tidak membebaskan hak kita sendiri sebagai masyarakat, wajib dibubarkan dengan alasan hak asasi manusia. Dan banyak juga undang-undang yang bertentangan dalam dan yang harus mencapai data. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian kritik dari tim Kontra, disampaikan selama 4 menit dimulai dari sekarang. Kami dari tim Kontra setuju dengan partai politik itu dibubarkan. Indonesia itu yang mana merupakan negara yang selalu berusaha menjamin hak-haknya warga negara untuk kebebasannya bersuara, dan warga negara pula bahwasannya partai politik Indonesia sangat berperan dalam arah kebijakan dan tujuannya. Saya juga tidak setuju adanya partai politik dibubarkan karena memang penting untuk mewadahi suara masyarakat atas hak-haknya, dan begitu saja harus jika ingin dibubarkan harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Tadi dibilang bahwa partai politik mementingkan itu saja, tapi menurut saya tidak, karena itu mewadahi kebutuhan masyarakat. Oke, jadi jika partai-partai politik di Indonesia ini dibubarkan, sama saja seperti kita memutus komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi memang fungsi partai politik ini tuh sebagai wadah untuk masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah tentang kebijakan yang ada maupun dengan keluhan-keluhan atau aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Seperti juga tadi dikatakan bahwa ada pengganti lain selain parpol, yaitu organisasi-organisasi masyarakat. Cuman sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang percaya atau rasa percaya terhadap organisasi di masyarakat ini tuh menurun gitu. Karena dianggap bahwa organisasi masyarakat ini seperti hanya untuk mengambil keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya. Dan jika memang tadi dikatakan bahwa partai politik ini
lebih mementingkan diri sendiri. Justru sebaliknya, partai politik ini berusaha bisa mungkin untuk mengaspirasikan suara masyarakat gitu ya, agar aspirasi dari masyarakat ini tersampaikan atau tersalurkan ke pemerintah dan tidak menjadi hanya sebagai omongan belaka gitu. Tersisa 2 menit. Supaya apa yang dirasakan masyarakat ini, baik di penderitaan, itu akan dilakukan pengelolaan oleh pemerintah. Jika memang tadi ada beberapa partai mungkin yang dikatakan tidak menanggapi atau hanya mementingkan kepentingan kelompok, namun banyak dari partai-partai tersebut ada juga yang memang mementingkan masyarakat gitu. Mereka itu menentukan calon-calon pemimpin dari masyarakat yang memang memiliki kompetensi untuk nantinya menyuarakan aspirasi dari masyarakat, agar masyarakat ini tuh merasa bahwa mereka ini sangat terbantu oleh pemerintah, dan pemerintah ini tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, namun demi kepentingan masyarakat. Seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat, itu jika memang kebijakan-kebijakan tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, maka kebijakan-kebijakan tersebut itu bisa dihapuskan melalui aspirasi masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Waktu tersisa 1 menit. Perkembangan partai politik sendiri itu dapat menggoyangkan suatu negara, yang mana itu di Indonesia. Bahwasannya di Indonesia ini banyak sekali masyarakat perlu menyuarakan hak-haknya kepada pemerintah untuk didengarkan oleh partai politik itu sendiri. Oke, dengan adanya parpol juga ini memudahkan masyarakat untuk memiliki akses ke pemerintahan ya. Seperti apa yang tadi saya sampaikan juga mengenai memilih pemimpin yang memang berdasarkan dari yang apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sesuai dengan yang dirasakan gitu. Jadi supaya masyarakat juga bisa merasakan bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan itu semua tersalurkan dan dipenuhi oleh pemerintah. Jika tidak ada partai politik, maka dengan wadah yang tadi disebutkan itu melalui organisasi akan sangat sulit didengar oleh pemerintah. Terima kasih pada speaker tim Pro 1 dan speaker tim Pro Kontra 2 S1. Dipersilakan. Cukup. Kamu ya mengkritik siapa tadi? Ya, sebutkan namanya. Speaker 1 siapa namanya? Kamu sudah melakukan kritik. Kamu mengkritik siapa? Kritik yang tadi itu. Ya siapa namanya? Ya, sebutkan harusnya. Kamu mengkritik siapa? Sebutkan. Kamu enggak kedengeran. Kamu enggak kedengeran. Ya, kamu berdua nih enggak kedengeran. Ya, silakan keluar. Yang tengah kamu ujung silakan keluar. Enggak ada kedengaran kamu ngomong. Ya. Ya, selain orang itu silakan. Untuk aturan masih sama, yakni penyampaian kritik atas paparan yang disampaikan oleh lawan debat. Penyampaian kritik diberikan waktu selama 4 menit. Dimulai dari tim Pro terlebih dahulu, waktu dimulai dari sekarang. Baik, tentunya saya di sini setuju sekali ya, di mana adanya pembubaran adanya partai politik di Indonesia ini oleh pemerintah. Kenapa? Karena banyaknya praktek korupsi yang diakibatkan oleh adanya beberapa partai politik di Indonesia ini. Dan selain itu juga adanya praktek korupsi ini juga ada juga ancaman pada pembubaran suatu wilayah. Dan selain itu juga ada penyebaran pemahaman komunis. Apalagi yang kita tahu bahwa seperti contoh kasus PKI, yaitu ketika gerakan 30 SPKI, itu banyak sekali penyebaran komunis yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Dan selain itu juga meskipun partai politik ini bisa menjadi suatu wadah gitu untuk masyarakat mengaspirasikan pemikirannya kepada pemerintah gitu. Apa gunanya jika partai politik ini menjadi sarang gitu, adanya suatu praktek korupsi dan juga adanya penyebaran pemahaman komunis kepada masyarakat. Dan tentunya hal ini itu tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita yang dimana itu tentunya melindungi dasar atau fondasi suatu negara, yaitu negara Indonesia itu sendiri. Dan selain itu juga adanya mementingkan suatu kepentingan elit gitu, dan kebanyakan kepentingan masyarakat ini tidak digubris gitu oleh partai politik.
dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Dan ini menyebabkan terhambatnya penyebaran aspirasi masyarakat disebarkan kepada pemerintah itu masih terbilang kurang gitu. Oke, jadi tadi Yuli mengklaim bahwa partai politik tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah, tapi harus oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa sepihak seperti itu. Waktu tersisa 2 Padahal menit. sudah jelas sebelumnya Muka sudah menyebutkan bahwa permohonan pembubaran partai politik hanya bisa atau hanya dapat diajukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya mengajukan. Jadi yang memutuskan itu tetap Mahkamah Konstitusi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pembubaran partai politik bukan hanya semata-mata keputusan politik saja. Seperti itu. Dan juga John Rawls juga dalam bukunya yaitu Theory of Justice menekankan bahwa pentingnya hak asasi manusia termasuk hak berserikat dan juga hak berpolitik. Baik, saya juga akan menyanggah dari pernyataan yang sudah disampaikan. Di sini juga kita mungkin sudah menyatakan bahwa terkait dengan pembubaran itu memang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tetapi itu juga melalui perantara-perantara lainnya. Namun pembubaran itu bisa dilakukan secara sah karena memang pembubaran itu dilakukan akibat mekanisme hukum ataupun norma-norma yang para partai-partai tersebut langgar. Seperti yang sudah disebutkan oleh Maria itu dalam bukunya dalam teorinya yaitu terkait elemen, di mana hal itu tuh kayak bahwa partai politik itu memang sangat penting dalam demokrasi. Namun jika partai politik itu memiliki sistem ataupun aturan yang sangat tidak relevan dengan pemerintahan, itu sudah sepantasnya partai itu dibubarkan. Karena jika memang terus dilanjutkan, partai tersebut malah akan merusak bangsa negara kita sendiri. Terkait hal itu juga di situ bisa dilanjutkan bahwa Huntington dalam teori stabilitas politik juga menyatakan bahwa politik yang kuat itu bukan tergantung dari partainya, tapi di mana masyarakatnya itu turun secara langsung pada lapangan. Waktu habis. Terima kasih pada tim Pro. Selanjutnya adalah penyampaian kritik dari tim kontra disampaikan selama 4 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya kontra terhadap pernyataan yang disampaikan oleh saudari Yulita, karena sering kali yang kita sebutkan bahwa partai politik di Indonesia tidak bisa seenaknya dibubarkan oleh pemerintah, karena sekali lagi Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi. Jika dibubarkan, negara ini akan kehilangan minat berargumen dalam dunia politik, terutama dalam kalangan masyarakat. Karena dengan adanya partai politik membuat masyarakat lebih dekat dengan pemerintah. Juga jika partai politik dibubarkan, masyarakat akan sulit menghubungkan aspirasi kepada pihak-pihak pemerintah. Contohnya pada admin Gerindra yang dimana ia mendengarkan keluh kesah atau aspirasi masyarakat. Lalu jika ada salah satu partai yang berguna dalam sisi positif, lalu bagaimana nasib partai yang memiliki sisi positif dalam dunia politik? Apakah itu bisa jadi jikalau partai politik itu memiliki sisi positif, maka jika pemerintah membubarkan partai tersebut, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Ya, saya juga kontra terhadap pembubaran partai politik di Indonesia ini. Saya ingin membahas tentang tadi yang kata Yulita itu fragmen bagi korupsi. Kita bisa meningkatkan tingkat transparansi di Indonesia ini agar berkurangnya praktek korupsi atau bahkan bisa hilang praktek korupsi ini di Indonesia bagi partai politik. Terus juga bisa tadi yang kata Regina itu permohonan bisa diajukan oleh pemerintah. Memang bisa, tapi harus menunggu 60 hari. Jika lebih dari 60 hari dan Mahkamah Konstitusi itu tidak menyetujui, berarti partai politik itu tersisa 2 menit. dibubarkan. Itu menurut Jimli Asidik itu dalam buku gagasan pembubaran partai politik korup di Indonesia. Oke, saya ingin mengkritik katanya pembubaran partai itu melalui supremasi hukum.
itu sangat bertentangan ya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana itu menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Lalu ya dalam segi historis juga ya, dalam Orde Baru itu dalam sistem partai itu yang menghasilkan dan setiap partai dan zaman itu yang ingin menurunkan power dari partai sendiri, malah cenderung menghasilkan kepentingan yang otoritarisme. Lalu ya Giovanni Sartori dalam bilang bahwa sistem multipartai justru merepresentasikan masyarakat yang pluralis kayak kita ini sebagai warga Indonesia yang sangat beragam sekali. Di sini saya ingin menambahkan bahwa jika ada partai politik yang berguna dalam ilmu politik, maka sebenarnya jika kita lihat Terima kasih kepada stiker tim 2 pro dan stiker tim 2 kontra. Dipersilakan untuk kembali. Cukup. Pemain politik diberikan waktu selama 5 menit. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kami sebagai tim pro atas mosi pemerintah akan melakukan pembubaran partai politik di Indonesia. Kami setuju akan mosi tersebut. Mengapa? Karena dengan adanya pembubaran partai politik di Indonesia itu menjadi salah satu untuk memperkuat demokrasi. Hal tersebut itu sebenarnya berbeda ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nishan. Tadi Nishan menyatakan bahwasannya kalau misalkan negara yang berdemokrasi itu harus adanya partai politik. Tetapi menurut kami tim pro itu tidak demikian. Karena dengan adanya pembubaran partai politik tersebut itu bisa bahkan memperkuat demokrasi gitu. Terus seperti yang kita ketahui ya bahwasanya partai-partai politik itu banyak sekali melakukan sesuatu yang memang di luar dari ideologi. Salah satunya itu korupsi. Hal tersebut itu ya sebetulnya memperlemah adanya demokrasi. Selanjutnya kami mendukung pemerintah untuk pembubaran politik ini dalam teori konflik sosial dari Kalmas. Institusi politik, apalagi partai politik itu seringkali memunculkan konflik, dan dengan pembubaran partai politik juga bisa menghilangkan sisi negatif yang ada di negara ini seperti yang dibilang Akbar tadi. Terus juga tadi saudara Risha menyebutkan bahwa partai politik itu bisa menghubungkan masyarakat ke pemerintah. Untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah itu tidak hanya lewat partai politik, bisa dengan yang lain. Jadi negara tanpa partai politik itu bisa seperti di negara Oman, Arab Saudi itu bisa tanpa adanya partai politik. Jadi kami mendukung pemerintah untuk pembubaran partai politik. Terus jika dibubarkan juga, maka aspirasi masyarakat pada pemerintah itu masih bisa tanpa partai politik. Tadi Nisha berargumen bahwa pembubaran partai itu dapat menyebabkan masyarakat susah menyampaikan keluh kesah dan berhubungan langsung dengan pemerintah ya. Faktanya di lapangan partai politik sendiri adalah sebagai sarang korupsi dan praktik oligarki. Jadi data dari KPK menunjukkan bahwa sebagian kasus korupsi melibatkan partisipasi atau kader partai dengan contoh kasus contoh kasus Setia Novanto dari Partai Golkar dan Anas Urbaningrum dari Demokrat. Lalu menurut Larry Diamond sendiri demokrasi yang dikuasai oleh partai oligarki cenderung menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan elit saja, bukan kepentingan rakyat. Lalu dengan lemahnya kaderisasi dan representasi rakyat. Jadi tersisa 1 menit. Partai politik di Indonesia ini tidak memiliki mekanisme kaderisasi yang transparan.
Ya, saya juga sangat setuju untuk pemerintah itu membubarkan partai politik di Indonesia. Nah, tadi menurut Christian sendiri, pembubaran partai politik itu bisa menjadi ancaman. Menurut saya itu tuh bukan merupakan ancaman, melainkan bisa menjadi solusi. Nah, jika dilihat era sekarang banyak itu partai politik gitu yang hanya memikirkan nasib partai mereka. Nah, kemudian karena partai politik itu sekarang hanya sebuah bentuk organisasi gitu yang bisa atau yang dapat gitu memecah belah bangsa, masyarakat dan juga negara. Nah, karena pasti partai politik itu memiliki ideologi yang berbeda. Nah, takutnya masyarakat itu bisa mendukung beberapa partai politik yang dimana hal tersebut itu bisa memunculkan perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu bisa memunculkan konflik gitu di antara masyarakat maupun di partai politik. Nah, kemudian jika katanya tadi juga aspirasi masyarakat itu pada pemerintah akan terhambat jika partai politik dibubarkan. Nah, menurut saya aspirasi masyarakat itu masih bisa disampaikan pada pemerintah. Nah, ketika dilihat sekarang juga banyak itu organisasi-organisasi masyarakat sipil gitu. Contohnya seperti LSM gitu ya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Partai politik juga sering memanfaatkan isu-isu yang menimbulkan perpecahan seperti agama, etnis untuk meraih dukungan partai mereka sendiri. Jadi mereka sering memanfaatkan isu-isu yang terjadi di Indonesia untuk yang negatif untuk kepentingan partai politik mereka sendiri. Terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian kritik dari tim kontra disampaikan selama 5 menit. Ya, tadi kan Waktu dimulai dari sekarang. Ya, tadi kan harus menjelaskan kalau kita bisa berdiri tanpa adanya partai politik. Nah, menurut saya jika tidak ada partai politik itu tidak bisa membantu suara rakyat ke pemerintah. Karena partai politik ini kan adalah wadah aspirasi masyarakat kan. Nah, itu bisa membantu suara-suara rakyat, aspirasi rakyat juga ke pemerintah gitu. Jadi dengan adanya partai politik ini di negara kita itu sangat perlu, apalagi negara kita ini demokrasi dan tadi Najwa menjelaskan dengan adanya partai politik ini bisa memperlemah demokrasi negara demokrasi ini. Nah, justru sebagai negara demokrasi ini kita perlu mengutamakan suara rakyat. Nah, ya tadi dengan adanya partai politik ini. Suatu negara yang maju ini bercirikan dengan adanya intuisi yang terbentuk melalui kesepakatan ini dengan cara menyuarakan hak atau aspirasinya, salah satunya itu dengan partai politik. Nah, tadi Akbar sudah bilang bahwa Akbar bilang tuh di Indonesia itu kaderisasi partai politik ini masih transparan. Nah, menurut saya transparan atau tidaknya itu tergantung dari partai politik itu sendiri. Karena bahwasanya jika adanya partai politik itu bisa dapat menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kan Indonesia itu adalah negara demokrasi. Partai politik ini akan mewadahi sebuah masyarakat juga membina ataupun memperbolehkan kader tersebut dari pembinaan parpol yang berfungsi sebagai aspirasi masyarakat. Saya juga tidak setuju tentang pemerintah akan melakukan pembubaran partai-partai politik di Indonesia ya. Karena partai politik itu sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi. Tadi kan Alin bilang kalau menyalurkan aspirasi itu tidak hanya dengan partai politik saja, tapi kalau tidak menggunakan partai politik itu menjadi lebih terhambat. Sejak MK berdiri juga tidak ada partai yang dibubarkan. Jadi itu menunjukkan bahwa mekanisme yang ada itu tidak efektif dalam menegakkan hukum terhadap partai politik. Oke, baik. Di sini saya ingin mengkritik pendapat dari Najwa, di mana tadi Najwa bilang itu bahwa tidak adanya partai politik itu bisa memperkuat demokrasi. Tapi menurut saya sendiri itu di mana demokrasi itu terbentuk karena adanya partai politik sendiri dengan masyarakat. Karena seperti yang kita lihat dalam pemilu ini, di mana demokrasi yang terbentuk dalam pemilu itu karena adanya partai politik. Tidak hanya kita memilih seorang pemimpin saja, namun kita juga bisa dalam pemilu itu kan juga kita
kita memilih anggota legislatif atau partai-partai yang ada di negara kita itu sendiri. Maka tersisa 2 menit. dalam dengan adanya partai politik itu sendiri itu bisa tercipta demokrasi. Mungkin tadi saudari Najwa sedikit keliru. Kemudian di sini saya fokus kepada kekeliruan yang disampaikan oleh saudari Alin, di mana saudari Alin ini bilang bahwa negara itu bisa tanpa partai politik seperti yang ada di Oman dan di Arab. Namun saudari Alin sendiri itu kurang menjelaskan bagaimana keadaan di negara tersebut tanpa partai politik. Karena kalau yang kita lihat, memang negara Arab dan Oman itu adalah negara maju, dan memang negara tersebut juga memang dari sejak dahulu pun memang tidak ada partai politik, dan ada memang negara tersebut juga mengandung sistem kerajaan begitu. Sisa 1 menit. Jadi mungkin itu kekeliruan dari saudari Alin, dan tadi juga saudari Karina menyebutkan bahwa partai politik adalah sarang korupsi atau juga tempat para koruptor ini berdiri. Tapi yang saya lihat juga dalam partai politik tidak hanya soal korupsi dan perebutan kekuasaan. Nah, di mana partai politik ini juga seringkali mereka ini peduli terhadap rakyat-rakyat kecil yang ada di pedesaan. Kita bisa lihat rakyat-rakyat desa ini yang mungkin tidak bisa menjangkau apa yang dialami oleh orang yang ada di kota itu, namun kan dengan adanya partai politik yang memang ada di desa tersebut itu bisa mereka bisa menyampaikan beberapa aspirasi kepada partai politik. Terima kasih pada speaker tim 3 pro dan speaker tim 3 kontra, dipersilakan untuk